Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tadi saya sudah sempat mention sedikit soal Indonesiana ini. Apa itu, Bayu? Nanti kita tanya sama yang punya. Indonesiana ini kan mewadahi seniman dan juga budayawan ya. Tapi nanti bentuknya seperti apa, kemudian praktiknya seperti apa, detailnya seperti apa, nanti kami akan mengajak Anda untuk berbincang dengan dua orang narasumber. Yang pertama ada Ahmad Mahendra, Direktur Perfilman, Musik dan Media, Direktorat Kebudayaan Kemendikbudristek, dan juga Happy Salma, pendiri Yayasan Seni dan Budaya Titi Mangsa. Selamat pagi, Pak Ahmad Mahendra, Mbak Happy Salma. Pak Mahendra, selamat pagi. Mbak Happy Salma. Pagi, Mas Bayu dan Mbak Maria, apa kabar? Pagi yang sehat. Baik. Alhamdulillah pagi sehat, semangat langsung dengan suara Pak Mahendra. Jadi Pak Mahendra, kita semua penasaran juga ini sebenarnya Indonesiana TV ini apa sih Pak gitu. Terus kenapa kemudian baru diluncurkan? Kok kayaknya memang miris banget apa ya pengetahuan masyarakat kita akan budaya. Ada tidak hubungannya dengan indeks kebudayaan kita tuh sebenarnya seperti apa Pak Mahendra? Ya, setelah gini ya, yang pertama setelah adanya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017, kan kita kemudian mengukur bagaimana sih mengukur untuk pemajuan kebudayaan ini. Akhirnya kita mempunyai indeks pemajuan kebudayaan. Nah, indeks pemajuan kebudayaan itu satu-satunya loh yang ada di dunia yang mengukur, baru ada di Indonesia untuk mengukur pemajuan kebudayaan. Nah, kemudian yang kedua juga kita kan perlu memperkuat keragaman budaya. Kemudian sementara media yang beredar juga minim ya untuk mewadahi gitu ya tentang ekspresi-ekspresi budaya yang ada di Indonesia. Nah, untuk itulah Indonesiana TV ini hadir gitu ya. Nah, IPK tadi kan banyak aspek gitu ya. Aspeknya ada warisan budaya, ekspresi budaya, ekonomi budaya, dan sebagainya, ada 7 lah. Nah, yang mengerikan adalah ekspresi budaya itu kita nilainya rendah sekali, yaitu 37 ya, 37,14 dari nilai ukuran 100 gitu. Nah, sementara akumulasi dari 7 itu adalah 55,91. Nah, untuk itulah kita berpikir bagaimana untuk meningkatkan indeks pemajuan kita kebudayaan, tetapi juga sebagai upaya untuk itu pelaksanaan dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Makanya kanal Budaya Indonesiana TV itu lewat Merdeka Belajar yang ke-13 oleh Mas Menteri diluncurkan sudah sejak tanggal 3 September yang lalu. Nah, ini untuk mewadahi, mengintegrasikan dan mempromosikan ekspresi budaya kita yang ada di Indonesia ini. Gitu, Mbak. Itu kan sudah ada wadahnya berarti Pak ya. Nah, mendorong para seniman, budayawan terus berkontribusi ini gimana Pak? Bagaimana bentuk mendorong mereka untuk ikut juga berkontribusi di kanal Indonesiana ini? Ya, pada awalnya kan kita memang wadah ini untuk melihat perkembangan dari karya dan cipta budayawan kita yang sedang berkembang di Indonesia. Nah, ini kan untuk upaya juga kita mengembangkan nilai-nilai luhur kita yang ada di Indonesia. Sehingga partisipasi publik menjadi sangat penting untuk mewadahi ekspresi ini. Maka kanal budaya ini hadir untuk ini reconnecting ya. Jadi kebudayaan kita ini untuk masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang gitu. Jadi itulah tujuan hadirnya kita. Kemudian hadirnya kanal budaya kita ini, Mas Bayu dan Mbak Maria, adalah tadi selain mewadahi adalah upaya untuk mendiplomasikan kita, budaya kita di luar negeri. Karena siaran kita juga akan di luar negeri nanti, di seluruh dunia. Kemudian yang berikutnya adalah ini untuk pustaka budaya. Karena kalau dulu biasanya kita seniman atau budaya untuk pengen sebagai referensi, kita kan agak susah ya, karya-karya yang bagus dan sebagainya lah. Inilah bagian dari untuk itu hadirnya kanal Indonesiana TV ini, Mas Bayu dan Mbak Maria. Oke, Pak Mahendra, kalau wadahnya tuh kan ada kemudian di Facebook, di Instagram ada, di YouTube ada, bahkan yang terbaru apa TikTok. Ada juga TikToknya gitu kan. Tapi bentuk rupanya nanti di berbagai media ini apa sih Pak? Contohnya misalnya? Ya, kita ada di kerjasama dengan Telkom gitu ya, karena Telkom kan diminta oleh Pak Presiden untuk lebih hadir untuk memperkuat akses gitu ya. Nah,
kita adalah kemudian ada di IndiHome, kemudian channelnya ada di 200 SD dan 916 HD, kemudian juga ada di website yaitu Indonesiana TV, Instagram Indonesiana TV, Facebook Indonesiana TV, Twitter Indonesiana TV, TikTok juga, dan khusus YouTube pakai kata kanal ya, kanal Indonesiana TV. Nah, ini teman-teman kalau dulu biasanya kan ke pemerintah biasanya ngirim proposal untuk biar difasilitasi dan sebagainya gitu ya. Nah, ini adalah wadah, cukup mereka karya-karya mereka mention dari kita tadi, dari website, dari Instagram atau apa, mereka kan biasanya punya YouTube ya, YouTube punya Instagram dan sebagainya. Saat mereka mention itu ke kita, lah nanti kita kumpulkan. Oh ini layak, lah itu kemudian kita bisa kerjasama untuk memproduksi dan akan hadir di kanal budaya kita ini. Itu Mbak. Ada proses kurasi juga berarti Pak ya? Persis. Nah, kita sudah disiapkan ada tim kurasinya. Tentu kalau kita kan perlu standar yang kelas internasional lah gitu ya, sudah ada spesifikasi seperti TV One. Ini kan pasti tayangan-tayangannya kan juga keren. Nah, itu kita juga khusus budaya, kita harus menjadi referensi sebuah pihak untuk ke depan untuk memajukan kebudayaan. Jadi mereka cukup mention seniman-seniman baru punya karya, di-mention aja ke YouTube kita atau ke website kita dan sebagainya. Sehingga kita tinggal sudah ada, nggak perlu kan kita menghubungi, nggak perlu kita ngirim, nanti kita hubungi sendiri kalau memang layak dan sebagainya gitu Mas. Oke, baik. Saya juga ingin menyapa Mbak Happy Salma ya. Selamat pagi Mbak Happy. Wah, kembaran saya nih. Selamat pagi Mbak Happy. Pagi Mbak Happy. Pagi, halo, bisa dengar suara saya? Bisa, Bisa, Masya Allah. dengan Lembut jelas. banget ya, beda banget sama saya langsung. Berarti nggak kembar. Langsung introspeksi diri. Mbak Happy, selamat pagi. Pagi Mbak Maria, Mas Bayu, dan Pak Mahendra, sehat ya semua ya? Alhamdulillah sehat Mbak Happy. Tadi kita lagi bahas soal kanal Indonesiana ini kan. Nah, Iya. kalau Anda sebagai seniman, budayawan juga kan juga mendirikan Titi Mangsa Foundation, memproduksi sejumlah film juga. Nah, responnya seperti apa terhadap kanal ini Mbak? Wah, ini kayak oase ya, buat kita tuh ini adalah ladang yang luar biasa, harus kita manfaatkan. Kita sebagai bibit-bibitnya harus menumbuhkan kreativitas kita, karena udah dikasih ruangnya. Menurut saya ini sebetulnya yang dicita-citakan dan diharapkan oleh banyak teman-teman gitu. Karena kita selalu berekspresi, berproses, dan berkesenian, tetapi di mana ruangnya harus kemana? Kadang-kadang kan bingung, kadang di sini, di sana. Kok ini ada satu tempatnya di kanal Indonesiana ini kayak apa ya, mematik gitu loh. Saya bersama kawan-kawan untuk konsisten melakukan kegiatan-kegiatan yang berbasis tentang tradisi dan juga kebudayaan gitu dan kekayaan Indonesia. Oke, memantik kreativitas ya, memantik potensi, Betul. dan memantik Jadi produktivitas tahu tentunya. Oke, nanti kita ngobrol lagi sama Mbak Epi dengan Pak Mahendra, tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.